Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yunita kabarnya hari ini? Alhamdulillah Lutfi semakin sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pra observasi Bu. Jadi panjenengan akan melakukan observasi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dulu. Nah, diskusi ini tujuannya yaitu untuk mengetahui nanti bagaimana supervisi pembelajaran kita untuk kedepannya. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajaran dari panjenengan ini nanti di kelas apa Bu? Saya mengajar kelas 9 kurikulum Lutfi dan materinya itu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk supervisi besok saya ingin mengajarkan tentang memahami bilangan bentuk akar. Kalau memahami bilangan bentuk akar berarti kita harus memahami dulu konsep dasarnya dari bentuk akar itu berangkatnya dari bentuk kuadrat. Nah, itu nanti yang akan saya ajarkan dan saya tekankan ke anak-anak. Tadi kelas 9 apa Bu tadi Bu? Saya mengajarnya ini kelas 9D. 9D. Tadi mengajar kelas 9D Bu yang akan diobservasi. Nah, kira-kira untuk area pengembangan yang ingin dicapai, nanti ada pengetahuan, keterampilan atau bagaimana? Untuk pertama saya ingin mengembangkan pengetahuannya terlebih dahulu karena kita harus mengenalkan konsep dasar untuk bisa melanjutkan ke keterampilan yang masuk ke kehidupan sehari-hari dan aplikasinya. Berarti nanti area yang dikembangkan di pengetahuannya. Kemudian untuk rancangan pembelajaran nanti kira-kira bagaimana Bu? Mulai dari metodenya, modelnya. Nah, kira-kira panjenengan nanti rencananya mau pakai bagaimana? Model pembelajaran yang saya gunakan discovery learning dengan pembelajaran diferensiasi. Saya mengelompokkan tentang kesiapan belajar. Jadi saya kelompokkan siswa yang siap belajar dan juga kelompok siswa yang belum siap belajar atau kita butuh bimbingan khusus untuk dia. Yang perlu ditekankan berarti nanti diferensiasinya proses, konten atau produk. Proses. Ke prosesnya dulu itu karena memang dari awal tadi saya mendengarkan dari panjenengan berarti awalnya materinya tentang bilangan bentuk akar berarti masih awal sekali. Tadi pelaksanaannya kira-kira di hari, kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya di hari Sabtu tanggal 31 Agustus. Di kelas 9D. Nah, baik Bu, ini adalah percakapan awal kita yaitu di awal observasi. Nah, semoga nanti pembelajaran panjenengan bisa sesuai dengan rencana yang telah panjenengan buat. Semoga hasilnya juga memuaskan dan bagi siswa juga bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih Bu untuk observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat belajar ya? Kalau masih semangat belajarnya berarti kita waktunya melanjutkan materi pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang perpangkatan, bentuk pangkat, perkalian dan pembagian serta perkalian dan perpangkatan bertingkat. Sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk akar. Ada yang sudah belajar? Sudah tahu berarti ya? Kalau sudah tahu berarti saya tinggal menjelaskan. Tapi sebelum itu, sebagai pencatat, silakan kalian catat bentuk kuadrat dan juga bentuk kubik di buku kalian masing-masing. Dan kalian silakan mengerjakannya
Harusnya tidak sama antara kelompok Najwa, terus kelompoknya Amanda, kemudian kelompoknya Atta, dan juga kelompoknya Angga. Oke, sudah. Untuk kelompoknya Najwa dan kelompoknya Atta bisa langsung dikerjakan. Dan untuk kelompoknya Amanda serta kelompoknya Angga silakan dikerjakan. Dan kalau ada yang sulit dipahami bisa langsung bertanya kepada saya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari bentuk kuadrat 1 sampai 10 dan bentuk kubik 1 sampai 10. Yang pertama 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sama dengan 6, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 9 pangkat 2 sama dengan 81, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Selanjutnya bentuk kubik itu bentuk 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 18, 27, Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan kembali. Oke, untuk kelompok lainnya dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ada. Siapa yang berbeda? Ada yang berbeda? Berapa? Baca dari mana? 8 pangkat 3. Berapa ya hasilnya? 600? Oke, 500? 512. Oke, berarti kalian tetap memperhatikan dan juga tetap menghitung dan men-cross check pekerjaan teman kalian. Tepuk tangan dulu. Yang lainnya sudah benar? Dan sudah sama? Untuk bentuk akar dan untuk bentuk kuadrat dan bentuk kubik sudah benar semua? Atau ada yang masih salah? Siapa? Yang mana? 3 pangkat 2. Berapa hasilnya 3 pangkat 2? Oke, 3 pangkat 2 sudah. Berarti kalian semuanya tetap memperhatikan. Dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengenal bentuk kuadrat dan juga bentuk kubik. Bentuk kuadrat dan bentuk kubik sebagai bekal pertama untuk mempelajari bentuk akar. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bentuk akar, bentuk pangkat pecahan yang kemudian akan kita ubah menjadi bentuk akar, dan bentuk operasi hitung dari bentuk akar. Sekian pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemajuan dan ini teman-teman saya silakan diceritakan. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan hasil observasi kemarin, Bu. Sesuai dengan pra-observasi kita, saya kan menyampaikan tentang pembelajaran, sampai model pembelajaran dan kegiatan belajaran. Kemudian kemarin saya sudah menyampaikan model pembelajarannya saya menggunakan discipline learning, diferensiasi proses, karena yang saya lakukan yaitu tentang pengetahuannya, tentang materinya kemarin saya pakai pengembangan bentuk akar. Nah, untuk prosesnya di kelas sendiri saya menggunakan diskusi kelompok dan saya kelompokkan kelompok yang siap belajar dan yang belum siap belajar atau kelompok yang kemampuan tinggi, sedang tinggi. Nah, tapi Bu, dalam kenyataannya di kelompok yang siap belajar itu tidak ada kendala, tapi kendalanya ada di sedang dan juga di rendahnya. Saya sedikit kesulitan sebenarnya Bu, karena untuk bentuk akar itu kan materi baru untuk mereka. Nah, kemudian untuk yang kemampuan tinggi itu oke, saya jelaskan satu kali mereka paham. Tapi yang di sedang dan rendah itu ternyata butuh pendampingan yang lebih. Nah, itu kalau saya sendiri mendampingnya di beberapa kelompok itu memang sedikit kesulitan. Padahal itu sudah saya kelompokkan, Bu. Jadi saya sudah bisa mengetahui oh ini yang belum atau ini kemampuannya rendah, jadi saya berfokus ke sini. Tapi ternyata yang sedang itu sendiri pun masih kesulitan. Jadi adanya itu yang siap dan juga yang tidak siap, atau ada yang mampu dan kurang mampu. Nah, terus kemudian setelah satu kali pembelajaran selesai, saya adakan presentasi sebentar untuk bagi yang siap belajar. Bagi yang siap belajar bisa menjelaskan dan juga menangkap materi dengan cepat. Tapi bagi yang belum siap, saya suruh mengamati dan juga memperhatikan teman yang presentasi. Setelah itu saya tanya lagi juga belum paham. Jadi di situ kesulitan saya di situ. Apa yang harus saya lakukan untuk mengawal yang belum siap ini? Ya, Bu Yunita, pertama kali saya akan mengapresiasi ternyata panjenengan dari skenario yang pembelajaran yang panjenengan rancangkan adalah sebagian besar sudah bisa dilaksanakan. Adapun ada beberapa yang belum terlaksana, kita akan refleksi dan kita akan beri tindak lanjut di pertemuan kita ini dengan sharing ini. Ibu sudah merancang skenario pembelajaran sedemikian rupa yang bisa mengadopsi, bisa mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi. Kemudian panjenengan fokuskan pada pembelajaran yang diferensiasinya adalah proses. Kemudian panjenengan tadi menurut ceritanya sudah bisa mengelompokkan gitu ya Bu. Yang mula-mula panjenengan mengelompokkan menjadi 3, yang siap, kemudian yang sedang, kemudian sangat, ternyata tidak. Panjenengan sudah bisa mengadopsi, mengubah pada saat proses pembelajaran. Itu adalah hal yang luar biasa Ibu, karena tidak setiap butuh kemampuan yang lebih untuk bisa mengadopsi dan inovasi skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi sudah merupakan hal yang sangat bagus dan perlu diterapkan dalam pembelajaran di kelas yang lain, sehingga murid nanti Ibu sudah merasa mendapatkan keluarga. Kemudian ada beberapa kendala yang belum panjenengan bisa laksanakan. Panjenengan tadi sudah bisa membentuk kelompok, kemudian mengadopsi, kemudian tapi ternyata setelah proses itu masih ada beberapa kendala yang masih yang kesiapannya belum, ternyata butuh perlakuan khusus. Nah, panjenengan selama ini setelah menjumpai hal seperti itu, kendala kan Bu ya, apa rencana? Saya merasa saya butuh untuk sharing dengan guru mako sesama matematika ataupun di luarnya, yang sama-sama kira-kira di dalam kelasnya itu dia menggunakan model dan juga metode yang sama atau tidak seperti itu. Jadi biasanya itu kalau misalkan mendampingi yang kurang siap, itu saya punya gambaran yang anaknya harus seperti ini, kita mendampinginya seperti ini. Nah, saya rencananya seperti itu. Jadi saya meminta bantuan atau kolaborasi dengan guru pelaksana. Langkah pertama konkretkan
baik yang serumpun mapel maupun yang berbeda mapel untuk mengatasi kendala ini. Mungkin ada secara sumber belajar yang lain yang akan panjenengan kunjungi untuk memperlengkap Ibu. Selama ini perkembangannya itu terutama ke PMM dulu. Di PMM itu kan hanya bagaimana kita menghadapi murid yang A, B, C seperti itu. Dan mungkin nanti saya akan lebih mempelajarinya di itu materi-materi atau cara pembelajaran yang sesuai. Artinya selama ini berarti kita sudah sering menghubungi PMM. Nah itu adalah hal yang baik juga bagi kita selama panjenengan nanti bisa di sharingkan kepada teman satu sekolah sehingga pemanfaatan sumber belajar yang terpercaya ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas belajar. Jadi sudah ada mungkin perlu pengaturan bagaimana langkah awal panjenengan untuk supaya bisa mengakses PMN dengan cukup, kemudian juga bisa sharing dengan teman secara yang cukup. Monggo silakan panjenengan gambarannya mudah-mudahan. Saya sendiri selesai pembelajaran pasti saya mengevaluasi diri saya sendiri Bu, apakah dia kurang atau bagaimana. Itu selesai mengajar di tiap kelas. Setelah itu kalau memang misalkan selama pembelajaran itu saya masih ada yang kurang atau anaknya itu memang masih sulit, berarti saya harus mencari referensi lain atau saya mencari bagaimana sih solusinya di BMM itu, atau kan di BMM itu kan banyak misal pembelajaran seperti ini tidak cocok, berarti bisa memberikan pembelajaran yang lain. Berarti sudah ada pengaturan waktu dan rencana, jadwal yang terencana dari panjenengan, sudah ada langkah konkretnya, kemudian jadwal pelaksanaannya juga sudah panjenengan rencanakan. Kira-kira dalam waktu paling dekat kapan panjenengan bisa melaksanakan rancangan tadi? Kalau rancangannya ini kan sudah selesai untuk satu materi, caranya saya ingin pada saat materi selanjutnya saya ingin mencari kebiasaan lain. Oke, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang panjenengan rancangkan ini berjalan dengan lancar, bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah sisi kekurangan yang menurut panjenengan mungkin tadi belum bisa maksimal dipraktikkan pada saat pembelajaran. Di sisi lain panjenengan tadi juga sudah menemukan hal-hal yang sesuai rencana sudah panjenengan bisa laksanakan. Coba panjenengan juga rencana kalau sudah bisa melaksanakan ini kedepannya apa tindak lanjut panjenengan karena sudah yakin bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana. Bisa melaksanakan pembelajaran sesuai rencana, bisa rencana saya kan pembelajarannya diferensiasi. Kalau sudah bisa terlaksana diferensiasinya ada yang sudah mampu, ada yang sedang yang belum. Saya yang benar-benar mengawal yang belum, kemudian yang sedang saya akan menggunakan tutor sekalian. Jadi yang mampu tadi bisa membersamai teman-teman yang sedang. Seperti itu mungkin Bu. Ya, itu yang ke siswa. Karena sudah punya rancangan bahwa bagi siswa yang sudah mumpuni maka dia akan diberi kesempatan untuk berkembang kompetensinya dengan mengembangkan berbagi sharing kepada temannya. Itu adalah perlakuan kepada siswanya. Kemudian untuk pengadilan panjenengan sendiri yang terkait untuk mengelola pembelajaran diferensiasi proses yang sudah berhasil kepada ada punya gambaran kepada komunitas di sekolah, ada rencana mungkin Ada di sekolah kan ada MGPSU ya. nanti bisa sharing atau mungkin teman-teman jika ada yang bertanya sudah berhasil ya pembelajarannya, kolaborasi dengan memberikan atau menulari ilmu saya, caranya seperti ini. Kalau memang ada murid yang sedang, kemudian ada yang mampu dan belum, kita bisa bersama yang belum, kemudian yang sedang kita bisa mengembangkan mereka dengan memberikan kesempatan yang cukup sekalian. Rencana panjenengan bahwa menurut cerita panjenengan akan berbagi dengan rekan sejawat melalui kelompok. Otomatis kelompok itu adalah merupakan dukungan yang panjenengan butuhkan. Panjenengan punya penilaian yang lain buat kita, dukungan dari pihak sekolah yang akan sangat panjenengan butuhkan demi suksesnya panjenengan berbagi kompetensi untuk mengelola pembelajaran kepada teman sejawat. Tapi kan juga panjenengan ada dukungan dari
dari Rombel. Sudah ada Rombel, perahunya ini berupa kendaraannya Rombel, apakah membutuhkan dukungannya lain dari sekolah? Nah, dari sekolah sendiri dari sendiri terus kemudian dari kepala sekolah ya memang diperlukan saya ini menjadi tutor untuk teman-teman yang lainnya. Baik, Bu. Panjenengan sudah sangat seorang yang sangat perencana sekali, dan mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan ini bisa berjalan lancar. Bisa panjenengan identifikasi dari kebutuhan dari pihak sekolah. Mudah-mudahan pihak sekolah akan menjembatani, memfasilitasi sehingga apa yang panjenengan rencanakan ini dan berbagi ilmu, sehingga pembelajaran dan situasi ini merupakan pembelajaran yang sangat membudaya di sekolah panjenengan, termasuk kesempatan setiap guru untuk berbagi praktik yang dimulai dari panjenengan untuk menjadi tutor sebaya bagi rekan di sekolah. Sekali lagi saya mengapresiasi sekali Bu bahwa apa yang panjenengan rencanakan ini, apa yang panjenengan laksanakan, karena bisa berjalan dengan lancar sehingga membentuk komunitas sekolah yang memang betul-betul sangat memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bu Yunita, pada saat kita bicara tadi adalah panjenengan ingin mendapatkan sharing tentang apa pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan di kelas, kemudian panjenengan sudah bisa identifikasikan mulai dari apa yang panjenengan bisa laksanakan, apa yang panjenengan masih alami kendala, kemudian panjenengan juga sudah bisa menemukan bagaimana menguatkan apa yang sudah baik di panjenengan untuk berbagi kepada yang lain, dan juga bisa sudah ada rencana bagaimana untuk mengembangkan yang masih kurang baik bagi siswa maupun bagi komunitas sekolah. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang panjenengan awali ini menjadi inspirasi bagi sekolah. Sebelum mungkin ada yang lain wanita yang masih ingin disampaikan, sudah. Sekiranya sudah, saya ingin mengambil refleksi dari panjenengan setelah kita lewat hari ini, bersharing bagaimana perasaan panjenengan setelah kita bisa saling mengemukakan berbagi pendapat tentang pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Tadinya saya masih bingung, masih kemudian setelah saya cari seperti ini, oh ya saya semakin bisa menata apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Sekali lagi kita semangat, mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi guru yang lain. Sekiranya memang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, mungkin pembicaraan bisa diakhiri dengan Terima kasih Ibu Uli atas waktunya, dan nanti saya akan kembali mengajar lagi di kelas. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya. sama-sama.